Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas berita yang sedang heboh 2 hari terakhir terkait dengan adanya informasi mengenai 1 juta lowongan CPNS di tahun 2022 yang diungkap oleh Pak Mahfud MD sebagai pengganti sementara Bapak Cahyokumolo. Ya, sebelumnya kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Cahyokumolo pada hari Jumat kemarin. Ya, semoga amal beliau diterima di sisinya. Nah, teman-teman, kita lanjut pada pembahasan ya. Di sini di beberapa media itu mengungkapkan beberapa judul yang menyatakan bahwa akan ada 1 juta lowongan CPNS 2022. Ya, salah satunya dari okefinance.com atau dari okezone.com ya. Di sini mengangkat judul Fakta 1 juta lowongan CPNS 2022, tenaga honorer ayo ikut daftar. Ya, di sini kalau kita lihat juga di Tempo, di sini judulnya penerimaan CPNS 2022 dengan kuota 1 juta dibuka. Ini data formasinya. Ya, teman-teman. Nah, kita bacakan saja ya dulu untuk yang dari Tempo ini ya, teman-teman. Nah, di sini diberitakan bahwa pemerintah akan membuka kembali rekrutmen atau pendaftaran CPNS 2022 untuk CPNS atau P3K. Ada 1 juta formasi. Kabar gembira kembali hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi Anda yang sudah menantikan rekrutmen CPNS. Hal ini karena pemerintah segera membuka kembali pendaftaran CPNS 2022 dan dikabarkan ada sekitar 1.086.128 formasi jabatan yang akan dibuka untuk masyarakat sesuai persyaratan. Simak informasi selengkapnya terkait penerimaan CPNS tahun 2022 di bawah ini. Yang pertama, total kuota penerimaan sebanyak 1.086.128 orang. Seperti yang disebutkan sebelumnya dari Tempo.co, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB ad interim Mahfud MD saat rapat kerja di Komisi 2 belum lama ini mengatakan jumlah rencana usulan rekrutmen calon ASN 2022 adalah 1.086.128 orang atau berdasarkan formasi jabatannya. Jumlah ini kemudian tersusun atas beberapa golongan. Ya. Jadi jelas ya, ini 1 juta, formasi 1 juta itu adalah untuk ASN 2022, di dalamnya adalah untuk CPNS dan juga untuk P3K. Nah, di sini teman-teman banyak yang misinformasi. Karena di beberapa media yang lainnya mengangkat berita bahwa Pak Mahfud MD, ya ini contoh dari okezone.com ya, menyatakan bahwa pemerintah mengusulkan seleksi calon PNS 2022 sebanyak 1.086.128 orang. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya, seleksi CPNS ataupun seleksi CASN ya. CASN itu ada 2. Di dalamnya ada PNS, ada P3K. Kalau di sini diberitakan di okezone.com bahwa calon PNS 2022 dibuka sebanyak 1.086.128 orang. Ini bisa menimbulkan miskomunikasi ya. Karena yang dimaksud dari 1 juta ini saya yakin adalah untuk ASN, penerimaan calon ASN yang di dalamnya ada PNS atau CPNS dan juga ada CP3K. Nah, bagaimana dengan PNS? Nah, teman-teman simak beritanya selanjutnya di bawah ya, ini ya. Pembagian kuota penerimaan. Penerimaan ASN pada tahun 2022 berfokus pada fungsional P3K guru dan tenaga kesehatan yang tengah berada dalam proses validasi. Nantinya kuota penerimaan akan dibagi untuk P3K tingkat pusat dan daerah, serta untuk posisi CPNS sekolah kedinasan dengan rincian sebagai berikut. Jadi, sudah jelas ya, tidak ada untuk umum. Untuk CPNS yang ada
adalah CPNS untuk sekolah kedinasan. Ada yang umum itu tetapi untuk formasi di Papua, ya seperti itu. Nah, kita bahas selanjutnya ya. Ini untuk P3K pusat, pemerintah pusat mendapatkan alokasi sebanyak 93.000 orang, di mana guru adalah 45.000 kota dan dosen 20.000 kota. Dokter atau tenaga kesehatan 3.000 kota, jabatan teknis lainnya 25.554 kota. Jadi ada cukup banyak juga untuk jabatan teknis lainnya ya. Jadi termasuk di dalamnya mungkin ada pengadaan barang jasa, ada juga fisioterapi, mungkin juga ada formasi P3KPU ya, seperti itu. Nah, sedangkan tingkat daerah, untuk tingkat daerah penerimaan P3K akan dibuka mencapai angka 942.257 orang dengan rincian guru sebanyak 758.000 kota dan selain guru ada 184.000 kota. Sedangkan penerimaan untuk posisi CPNS, nah ini jelas ya, pemerintah akan membuka lowongan sebanyak 8.941 kota yang ditujukan untuk keperluan sekolah kedinasan. Ya, untuk sekolah kedinasan. Sekali lagi jangan salah kaprah, karena banyak yang DM, banyak yang WA ke saya menanyakan apa betul ada CPNS yang dibuka di tahun 2022 ini. Karena beredar informasi akan dibuka CPNS sebanyak 1 juta formasi. Jadi kita luruskan ya. Sejauh ini yang kami tahu bahwa CPNS yang dibuka itu adalah untuk jalur sekolah kedinasan, dan ini sudah dalam proses tes. Kemarin kalau tidak salah bulan lalu itu sudah ada proses tes SKD untuk sekolah kedinasan ini ya. Jadi bukan untuk umum. Yang untuk umum di tahun ini dan untuk honorer di tahun ini itu ada untuk tes P3K. Oke, ada juga untuk CPNS 2022, tetapi untuk 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 orang. Jadi teman-teman yang mau mendaftar CPNS silakan bisa daftar CPNS 2022 ini ya, dengan mengambil formasi di Papua dan Papua Barat. Oke teman-teman, jadi untuk CPNS umumnya kapan dibuka? Ya menurut informasi yang beredar dari tahun lalu ya, dari awal tahun ini pun juga mengatakan bahwa CPNS kemungkinan untuk umum dibuka di tahun 2023 ya. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Averus di sini menerangkan bahwa pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022 dilakukan atau dibuka untuk P3K dan CPNS. Namun demikian, seleksi CPNS yang dimaksud dilakukan melalui sekolah kedinasan ya, jadi bukan untuk umum. Sekali lagi bagi teman-teman yang japri ya, ini adalah jawabannya ya. Saya tidak sempat membalas satu persatu. Saya buatkan videonya malam ini ya untuk menjawab teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah pre-order buku ya, teman-teman honorer yang sudah pre-order buku ini, mohon maaf ya, buku ini karena cukup banyak peminatnya di pre-order pertama untuk cetakan pertama ini ya, kami akan mengirimkan buku ini kemungkinan bisa terkirim ke lokasi teman-teman itu tanggal 15 Juli kita mulai mengirimnya, karena ada keterlambatan dalam proses pengiriman dari Jogja ke lokasi kami di Makassar ya. Ini buku kami susun untuk sebenarnya khusus untuk tenaga honorer seluruh Indonesia, sebagai bentuk dukungan kami kepada tenaga honorer seluruh Indonesia agar bisa belajar dengan mudah, agar ada tempat sharing di grup diskusi Telegram. Nanti kita buat bersama, kita sharing bersama di sana terkait informasi-informasi yang penting terkait dengan P3K ya. Seperti itu ya. Selain itu teman-teman juga bisa kalau memiliki buku ini nanti dapat tryout gratis di website almahya.com ya. Ini testimoni dari teman-teman kita di tahun lalu yang berhasil tembus. Ada banyak yang lulus, tapi beberapa testimoni saja yang saya tampilkan di buku ini. Oke, semoga bermanfaat video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.